Halo semuanya, balik lagi ke GP Media. Nah, kali ini kakak ada segmen baru, namanya Create Create Your Positive Mindset. Perkenalkan, nama kakak Bunga. Nah, kakak itu sebagai KLP pensioner, juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Nah, kali ini kakak bareng sama murid kakak, salah satu murid kakak, bisa kenalin namanya? Halo, nama aku Bintang. Oke. Nah, kakak akan jelasin bagaimana gelombang otak kalian itu bisa mempengaruhi cara belajar kalian. Kalian sadar nggak sih kalau otak kalian itu punya dua pemikiran, yaitu alam bawah sadar dan alam sadar? Kalau katanya buku Peace of Mind-nya Sandy Gregers, dia itu bilang bahwa alam bawah sadar itu ada 88% dalam otak kita, sedangkan di kondisi sadar itu cuma 12%. Nah, kakak panjangin lagi ya, bahwa sebenarnya di alam bawah sadar itu kalian itu bisa memanifestasikan apa yang sebenarnya kalian pikirkan. Kayak softwarenya, kayak program software yang ada dalam pikiran kalian. Sedangkan kalau kondisi sadar itu ya kondisi saat sehari-hari, kondisi sadar kalian itu lagi makan, kondisi sadar kalian lagi nonton video ini. Nah, terus kakak akan jelasin juga tentang jenis-jenis gelombang otak, pemacaran gelombang otak yang ada pada diri kalian. Gelombang otak itu sebenarnya ada 5 yang dipancarkan, tapi paling umum sih ada 4, bisa juga di saat bersamaan. Nah, gelombang yang pertama yang paling tinggi frekuensinya yaitu gelombang saat kalian itu mulai panik, mulai tegang, mulai udah bingung, mulai kayak gitu. Nah, itu adalah namanya gelombang gamma. Itu gelombang pertama. Itu dengan frekuensi yang lumayan tinggi. Nah, kemudian yang kedua yaitu gelombang beta. Di mana gelombang beta itu adalah gelombang kalian itu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kalian makan, kalian melakukan aktivitas sehari-hari, dan kegiatan juga untuk memecahkan suatu permasalahan. Di saat kalian itu berpikir secara rasional, itu di saat itulah otak memancarkan gelombang beta. Terus menuju ke gelombang yang lebih dalam, yaitu gelombang theta. Nah, gelombang theta itu merupakan gelombang di mana kalian itu udah mulai kayak relax, udah mulai mulai kayak rada-rada bengong atau kayak rada-rada ngantuk. Nah, itu namanya gelombang theta. Lebih dalam lagi ada gelombang alfa, kondisi dimana kalian tuh benar-benar fokus, kayak kamu lagi ibadah, terus kamu lagi fokus sama kehadiran Tuhan gitu. Itu benar-benar ibadah kamu tuh lagi khusyuk. Di saat gelombang alfa ini itu aktif, itulah di saat dimana kalian itu memasukkan alam bawah sadar pikiran kalian sendiri. Nah, yang lebih dalam itu adalah gelombang delta, yaitu gelombang di bawah 3 Hz dan mendekati 0 Hz. Jadi bener-bener kayak tidur lelap, bener-bener sampai kayak hampir mati lah gitu istilahnya. Itu ada di saat fungsi-fungsi organ di dalam tubuh kalian itu melakukan istirahat dan regenerasi sel. Jadi ada 5 ya. Menurut kakak ada pertanyaan nih dari yang tadi kakak jelasin. Kira-kira menurut kamu gimana Bintang dari 5 gelombang tadi? Dari 5 gelombang tadi sebenarnya cukup paham, cuma ada beberapa poin yang aku masih penasaran Kak. Dimana kayak tadi kan ada 5 poin, dimana 5 gelombang tersebut diantaranya ada yang namanya gelombang alfa ya. Nah, gelombang alfa itu kan dimana ketika kita belajar itu otak maksimal kita itu kan lebih kuat kan ya. Nah, gimana caranya aku bisa sebagai murid memaksimalkan gelombang tersebut ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang fokus memahami suatu hal agar hasil yang diinginkan itu maksimal kan? Oke. Nih, sebenarnya gak hanya gelombang theta doang loh yang bikin kamu itu bisa maksimal, tapi gelombang theta juga. Jadi yang poin paling utama adalah gimana kamu tuh bikin kondisi kamu itu rileks. Jadi kamu pada saat kamu itu udah mulai belajar, kamu tuh harus rileks dulu. Gak bisa kamu tuh dalam penuh tekanan. Itu akan bikin kamu tuh malah stres, gak akan masuk gitu pelajarannya. Jadi kalau misalkan kamu rileks, kamu tenang, dan kamu bahagia, kamu menerima pelajaran itu dengan baik, dan di saat itu gelombang itu aktif, dan kamu tuh bisa menerima semua apapun yang dimasukkan ke informasi yang ada dalam otak. Kayak gitu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Mungkin satu lagi Kak, tadi ada yang namanya gelombang gamma ya.
Nah, aku masih penasaran gelombang gamma itu kan dimana kondisi tubuh kesadaran kita itu panik-paniknya, lagi emosional kita itu lagi naik drastis kan ya. Nah, ketika kita sedang belajar, entah itu apapun yang kita pelajari, gimana caranya kita bisa menurunkan gelombang tersebut sehingga hasil yang kita inginkan ketika belajar itu maksimal. Jadi feeling kita itu udah nggak panik lagi kan. Oke. Cara sederhana sebenarnya pada saat gelombang kita itu lagi panik-paniknya, lagi tinggi, lagi urgent lagi, itu paling sederhana adalah apa? Tarik nafas, terus tenangkan diri kamu, terus kamu pikirkan apa yang membuat kamu bahagia saat itu. Jadi seakan-akan kayak itu tuh langsung rileks lagi. Kalau masih belum bisa, kayak masih panik juga, kamu lakukan lagi gitu. Kamu tarik nafas perlahan-lahan, kamu keluarin sambil kamu tuh rileks, sambil kamu tuh pikirin kebahagiaan kamu. Misalkan kamu bahagia ngelihat ibu kamu tersenyum gitu, ngelihat ibu kamu tuh seneng banget kamu masuk PTN. Nah, saat itu kamu bayangin itu dan kamu akhirnya tahu bahwa sebenarnya ya itulah yang kamu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu, yang saat itu kamu aktifkan. Jadi akhirnya frekuensi dalam otak kamu yang tadinya melejit tinggi pada saat kamu panik, akhirnya dalam kondisi alpha state tadi, dalam kondisi tenang, kondisi rileks, dan kamu akhirnya tahu tujuan kamu dalam mengerjakan itu apa. Seperti itu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaannya? Mungkin ada satu lagi sih Kak, yang sebenarnya ini nggak terlalu masuk ke konteks, cuman ini masih berhubungan, dimana ketika aku kan sekarang udah kelas 12 ya, dimana bentar lagi kan udah pengen masuk PTN gitu loh. Dan sebagai anak yang pengen banget gitu loh, pengen masuk PTN favorit gitu kan ya, lagi capek-capeknya belajar gitu kan ya, lagi kritis banget buat aku, dimana sebagai anak kelas 12 juga, dan di kelas 12 ini tujuan aku yang fokus banget itu ada di PTN gitu kan ya. Gimana caranya ketika aku lagi belajarnya gitu kan ya, udah semangat, tapi kadang-kadang ada beberapa kali aku ngerasa mental block gitu loh Kak. Jadi semangat aku itu turun banget gitu, karena ada rasa-rasa optimis ngedenger dari orang lain dan sebagainya gitu. Gimana cara aku bisa kembali semangat lagi ketika saat itu aku lagi ngedown-ngedownnya? Oke, tadi terkait sama mental block ya. Nih, gini, kondisi dimana kalian itu, kondisi alam bawah sadar tepatnya, kalian itu harus mencapai kondisi dimana kalian itu rileks, dan paling utama adalah kalian tahu tujuan kalian. Nah, misalkan tadi Bintang bilang bahwa gimana caranya menghilangkan mental block saat kalian itu lagi ngerjain soal gitu kan, udah kayak prepare duluan nih gitu. Nah, paling utama adalah tujuan kamu. Misalkan kamu mau masuk PTN, jurusannya apa nih? Mau masuk? Aku pengen masuk hukum Kak. Oke, masuk hukum. Nah, kebahagiaan kamu pada saat kamu mendapatkan jurusan hukum itu seperti apa? Misalkan pada saat kamu itu udah terima dan kamu merasakan bahwa diri kamu itu udah keterima, kamu merasakan bahwa kamu itu lolos dan kamu itu sekarang jadi mahasiswa hukum. Di saat kamu udah bisa merasakan itu sebenarnya yang kamu masukin ke dalam alam bawah sadar kamu. Jadi itu apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Jadi apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan itu bisa menjadi suatu mental abundance sebutannya. Jadi bukan mental block lagi, jadi mental abundance, yaitu kelimpahan mental di mana diri kamu, dalam diri kamu itu kayak ada dorongan kuat untuk menunjukkan bahwa kamu tuh bisa, bahwa kamu tuh mencapai itu. Seperti itu. Paham kan jadinya? Nah, jadi buat kalian semua yang kalian itu ngerasa down atau masih bingung atau masih nggak tahu, sekarang gini, kalian pikirkan sebelum tidur atau pada saat bangun tidur, karena itu adalah kondisi di saat theta state tadi atau di kondisi alpha state. Itu di saat sebelum kalian tidur atau di saat kalian itu mau istirahat, kalian fokuskan bahwa kalian itu adalah mahasiswa hukum. Saya keterima, saya sudah keterima dan saya sudah memakai jaket alma mater kesayangan saya, dan saya adalah mahasiswa hukum. Kebahagiaan itu dan rasa memiliki itu sebenarnya apa yang kalian tanamkan dalam pikiran alam bawah sadar kalian. Di saat itu kalian akan menyadari dan tanpa kalian sadari bahwa kalian itu
pada saat kalian mulai belajar dan saat kalian mulai ngerjain soal untuk mencapai itu udah nggak ada lagi istilah mental block lagi. Jadi akan ada rasa yang bahagia itu yang akan ditimbulkan gitu. Oke, gitu aja semua penjelasan dari kakak untuk motivasi kali ini. Mungkin kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Sampai jumpa.